Terima kasih Romo Gatot atas homilinya, homili perdana setelah ditabiskan 17 hari yang lalu. Bapak Ibu, sebelum misa tadi stip atau angpaunya untuk Romo Gatot sudah saya berikan, sampai-sampai beliau kaget, "Hah, dibayar di muka Romo?" Ya, supaya kamu semangat khotbahnya. Jadi dan semoga Romo Gatot tetap bersemangat dalam karya pelayanannya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Kita ucapkan selamat datang kepada Romo Mikael, Romo Gatot, beserta perwakilan umat dari Paroki Santo Yohanes Pembaptis Ciamis, para Romo, Bapak Ibu, Suster, Saudara-saudari, dan anak-anak yang terkasih, kita berkumpul dalam perayaan Ekaristi Hari Raya Hati Yesus yang Maha Kudus, yang juga merupakan hari ulang tahun Paroki Hati Kudus Yesus Tasikmalaya, ulang tahunnya yang ke-74. Marilah kita mengucapkan syukur atas penyertaan kasih Tuhan, khususnya kepada paroki ini, terutama di masa pandemi ini, dan marilah kita mohon rahmat-Nya supaya paroki ini semakin berkembang dalam iman, kasih, dan pengharapan. Ibu Bapak, saudara-saudara yang terkasih, selamat malam. Rasanya tidak asing muka-mukanya. Semoga Ibu Bapak juga nggak asing sama saya. Sekitar 4 tahun yang lalu saya di tempat ini menimba pengalaman, menimba ilmu, menimba spiritualitas dari Hati Kudus Yesus di paroki ini. Maka pada kesempatan ini saya juga ingin berterima kasih atas pengalaman, atas hati-hati yang pernah diberikan kepada saya, yang mana itu ambil bagian di dalam formasi saya hingga sekarang saya menjadi seorang imam. Terima kasih. Ibu Bapak, saudari-saudara yang terkasih, dalam hidup sehari-hari kita sering mendengar istilah punya hati atau tidak punya hati. Kalau kita melihat seseorang yang mengerjakan sesuatu dengan penuh semangat, dengan penuh energi, dengan tidak patah semangat, kita akan mengatakan, oh, orang ini punya hati dalam mengerjakan hal itu. Sebaliknya, kalau kita melihat orang yang mengerjakan sesuatu dengan asal-asalan, hasilnya asal-asalan, caranya asal-asalan, yang penting jadi, atau nggak peduli hasilnya seperti apa, yang penting saya kerjakan. Kita akan dengan mudah mengatakan, orang ini sepertinya tidak punya hati. Maka secara ringkas atau dengan kata lain, kita mau mengatakan orang yang punya hati adalah orang yang memiliki totalitas. Dan totalitas ini bisa dimaknai atau kita lihat melalui 3 kualitas. Yang pertama, totalitas disebut sebagai keseluruhan. Hati yang total biasa digunakan untuk menunjuk keseluruhan diri seseorang. Punya hati berarti dia memusatkan pikiran, perasaan, dan tindakan. Misalnya orang yang jatuh hati atau yang menaruh hati pada seseorang, pasti pikirannya akan terngiang-ngiang pada orang tersebut, dan perasaannya akan berbunga-bunga ketika memikirkan orang tersebut. Dan tidak hanya itu, dia akan berusaha menunjukkan perasaannya itu entah dengan cara berusaha bertemu atau memberikan sesuatu, maka seluruh dirinya mengarah kepada orang tersebut. Itu salah satu kualitas hati yang total seluruhnya. Bisa juga dimaknai sebagai totalitas adalah sehabis-habisnya. Kadang kita melihat seseorang yang ketika mengerjakan sesuatu ini, bahkan kita melihatnya pengen bilang, wah gila ini orang, karena dia memberikan semuanya sampai sehabis-habisnya, yang mungkin bagi kita, wah kalau saya tidak akan melakukan seperti itu. Tapi orang ini benar-benar sampai dia habis. Kadang orang tua mengupayakan apa yang baik bagi anaknya sampai sehabis-habisnya.
Itu juga satu kualitas hati yang total. Dan yang ketiga adalah kualitas kesetiaan. Nah, ini yang paling menguji. Karena tidak hanya sekali dua kali, tapi sepanjang waktu. Orang dikatakan total, dikatakan setia kalau dia tidak berhenti di tengah jalan hanya karena satu atau dua hambatan, halangan, atau bahkan kegagalan. Dia dikatakan memiliki hati, memiliki kesetiaan kalau dia menyelesaikannya sampai akhir. Nah, tiga kualitas inilah yang pada hari raya hati kudus Yesus, hati Yesus yang Maha Kudus ini ingin kita rayakan, kita renungkan, dan kita timbang. Yaitu hati Allah sendiri yang diberikan kepada manusia dengan sepenuh-penuhnya, dengan sehabis-habisnya, dan dari awal sampai akhir sepanjang masa, tanpa henti, tanpa akhir, setiap hari, setiap saat sampai akhir. Dan itulah yang kita dengarkan dalam bacaan pertama melalui pengalaman bangsa Israel. Bagaimana Allah memikirkan nasib bangsa Israel yang dikasihinya, yang dipilihnya ketika mereka ada di Mesir. Dan dengan perasaan belas kasihnya, karena bangsa Israel ini menjadi budak, dipanggilnya lah mereka, dibebaskannya dari perbudakan. Dan tidak hanya memikirkan dan merasakan kasih itu, Allah menyatakannya melalui tindakan membebaskan bangsa Israel dari Mesir. Maka Allah sungguh sejak awal mula itu sudah memikirkan, mengasihi, dan akhirnya menunjukkannya melalui tindakan nyata kasihnya kepada bangsa Israel. Lalu kasih Allah yang demikian besar itu dalam bacaan Injil diwujudkan dalam diri Yesus yang memberikan dirinya sampai sehabis-habisnya. Apa artinya sehabis-habisnya? Sampai mati, sampai sudah tidak bisa diberikan apa lagi kalau sudah mati. Benar-benar sampai habis. Dan kalau kita mau melihat pengalaman bangsa Israel dalam kitab Hosea, sebenarnya dalam bacaan pertama itu digambarkan Nabi Hosea ini diutus untuk menikahi seorang perempuan tunasusila yang pergi bersama banyak laki-laki berganti-gantian. Untuk menunjukkan apa? Untuk menunjukkan bahwa Allah itu mencintai dengan setia meskipun bangsa Israel berkali-kali berpaling kepada dewa-dewa Baal. Seperti Nabi Hosea yang tetap mencintai dan menikahi seorang wanita tunasusila itu. Meskipun wanita ini berkali-kali berpaling, pergi dengan laki-laki lain, pergi dengan laki-laki lain, tapi Nabi Hosea tetap setia untuk menunjukkan apa? Kualitas hati Allah yang setia. Meskipun berkali-kali dikhianati, tetap mau mengampuni. Ibu bapak saudari-saudara yang terkasih, kalau kepada kita ditanya, mampukah kita memiliki tiga kualitas hati Allah ini? Mampu tidak? Tidak ada yang jawab ini. Mampu tidak? Kalau tidak nggak apa-apa. Kalau ditanya kepada kita, mampukah kita memiliki kualitas hati seperti Allah ini, hati yang penuh, total, sehabis-habisnya, dan setia meski berkali-kali disakiti. Dalam pengalaman hidup kita sehari-hari, tentu saja kita sering menghadapi situasi seperti ini. Dalam hidup rumah tangga misalnya, atau hidup berkeluarga. Saya yakin dari pengalaman keluarga saya juga, tidak ada keluarga yang sejak menikah sampai sekarang atau sampai itu tidak ada yang namanya konflik atau apalah perbedaan pendapat yang kadangkala melukai hati. Atau anak misalnya yang waktu masih kecil bangor, saya juga dulu bangor, tetapi saya merasakan bahwa berkali-kali saya bangor, kalau saya pulang tetap diterima sama orang tua saya. Atau mungkin di dalam hidup menggereja juga, meskipun kita datang ke gereja ini, berpikirnya rumah doa, rumah Allah, tetapi tidak jarang kita temui ada gesekan-gesekan, ada konflik-konflik yang kadangkala itu melukai
hati kita sebagai umat yang mau datang ke gereja, atau kadang dalam pelayanan kita juga. Apakah kita sungguh memiliki hati dalam pelayanan, atau barangkali kita berangkat ke gereja ingin melayani bukan untuk memberi hati, tetapi untuk menyelipkan agenda-agenda pribadi, membesarkan hati kita sendiri, bukan memberikan hati kepada orang lain. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, tadi pertanyaannya saya ulang lagi, apakah kita mampu? Dan saya jawab lagi, kalau tidak mampu tidak apa-apa. Mengapa? Karena yang pertama-tama diundangkan kepada kita adalah bukan untuk langsung mempraktekkan hati Allah yang seperti itu. Karena kalau kita sebagai manusia tentu tidak akan mampu. Tetapi yang pertama-tama diundangkan kepada kita adalah mengalaminya. Kita setiap kita masing-masing diundang untuk mengalaminya. Maka kalau tadi pertanyaan, aduh saya tidak mampu nih, jangan-jangan saya tidak pantas jadi orang Katolik. Wah, karena saya tidak memiliki hati seperti Yesus. Tahan dulu. Yang lebih penting adalah apakah saya pernah mengalami kasih Allah itu di dalam hidup saya. Saya yang berdosa, apakah saya pernah menghadap kepada Tuhan dan mengatakan, Tuhan saya berdosa, dan merasakan bahwa Tuhan itu mengampuni saya? Atau saya melakukan kesalahan pada seseorang tapi tidak mampu mengutarakannya secara langsung, tapi saya pergi kepada Tuhan dan mengatakannya, dan saya merasakan bahwa ya Tuhan memang mengampuni saya. Apakah pengalaman itu kita alami? Itu dulu yang pertama-tama. Jadi kalau belum mampu dalam hidup berkeluarga, dalam hidup menggereja, belum mampu memiliki kesetiaan yang sungguh sempurna, belum mampu memberikan diri sepenuh-penuhnya demikian sempurna, tidak perlu berkecil hati, tapi berusahalah terus untuk mencoba mengalami hati Allah yang maha. Yang maha itu berarti yang tidak ada batasnya itu, menimba dari hati Yesus yang maha kudus. Oleh sebab itu Bapak Ibu, kita selalu diundang, marilah kita bawa beban, kita bawa kekhawatiran, ketakutan kita, dan sesekali pandanglah salib, di mana Yesus yang adalah Allah menghabiskan dirinya untuk manusia, untuk kita semua. Pandanglah salib yang ada luka di lambung Yesus yang mengeluarkan air dan darah, yang mana itu yang membasuh kita, mengampuni dosa kita, dan menebus kita dari kesalahan-kesalahan kita. Kita bayangkan mungkin 1-2 kali dosa yang sepertinya aduh sulit saya lepaskan, atau berkali-kali saya lakukan. Mari kita bawa, kita tunjukkan kepada di hadapan Yesus di salibnya bahwa dia sudah mati sungguh. Itulah yang dialami oleh prajurit yang menusuk lambung Yesus, hingga akhirnya dia bisa bersaksi, sungguh benar Allah dalam diri Yesus mati untuk manusia. Kalau pengalaman itu bisa kita alami, bisa kita dapatkan dalam intensitas apapun, sekali, 2 kali, sangat mendalam atau hanya sedikit, itu yang akan menjadi modal kita untuk bisa membagikan hati Yesus itu kepada orang lain juga. Maka kalau kita mungkin ada konflik dengan sesama yang sampai saat ini atau setelah sekian lama belum bisa memaafkan, mengampuni, merasa nggak bisa karena orang itu memang salah sama saya. Nah, cobalah konflik itu dibawa di hadapan salib Yesus dan berusaha merasakan, oh saya juga pernah punya salah dan diampuni. Masakan saya yang demikian ini tidak mau mengampuni kesalahan sesama saya. Kalau pengalaman dikasihi, diampuni ini kita alami, nah ini yang menjadi cap, menjadi label kita, menjadi tanda kita sebagai orang Katolik, sebagai umat pengikut Yesus, pengikut Kristus. Dan itulah yang dialami oleh Paulus. Dalam bacaan kedua kita dengar Paulus bilang, saya ini yang paling hina, tetapi saya diberi anugerah untuk mewartakan kasih Allah. Karena Paulus mengalami, saya yang mengejar-ngejar murid Yesus itu, tapi justru dipilih, diampuni, dan sekarang menjadi pewarta yang paling ulung,
sampai ke berbagai belahan dunia. Bahkan ketika Paulus diancam oleh maut, dia tidak gentar, tidak berhenti. Paulus akhirnya menimba 3 kualitas hati Allah. Dia memberikan diri sepenuh-penuhnya, sehabis-habisnya, dan setia walaupun berbagai halangan dihadapinya. Maka Paulus mengatakan dari bagian akhir tadi, semoga Kristuslah yang tinggal di dalam hatimu. Karena kalau kita hanya punya hati manusiawi, memang tidak mampu. Paulus pun kalau hanya mengandalkan hati manusiawinya, dia tidak akan mampu. Dia akan berhenti ketika ancaman maut dihadapinya. Dia akan berhenti ketika dilempari batu. Tetapi Paulus menimba dan meletakkan hati Allah dengan 3 kualitas itu di dalam hatinya. Maka ia pun berdoa bagi jemaat di jemaat yang dijumpainya, semoga roh Allah tinggal di dalam dirimu. Karena kalau kita menggunakan hati manusiawi saja tidak akan mampu. Maka ibu bapak, saudara-saudara yang terkasih, semoga di hari raya hati kudus, hati Yesus yang Maha Kudus ini, apalagi kita yang berlindung di bawah spiritualitas hati Yesus yang Maha Kudus ini, dimampukan untuk pertama-tama datang dan mengalami kasih Allah yang tak terhingga. Dikatakan tadi oleh Paulus, supaya kamu mengetahui, mengalami betapa panjang, lebar, dan tak terbatasnya kasih Kristus. Itu yang pertama-tama harus kita alami, kasih Allah yang tak terbatas. Lalu yang kedua, semoga kita mampu menimba lalu meletakkan hati Allah itu juga di dalam hati kita, supaya kita tidak melulu menggunakan kemampuan manusiawi kita, tetapi sungguh kekuatan Allah yang tinggal dalam diri kita itu yang akhirnya menggerakkan kita, merubah kita, mendorong kita, dan memampukan kita. Semoga dengan demikian kita semakin memiliki hati yang serupa dengan Yesus. Maka barangkali setelah perayaan Ekaristi ini kita bisa mulai mengingat 1-2 beban, kekhawatiran, ketakutan hidup kita. Atau mungkin kita bisa mengingat 1-2 konflik, permasalahan yang sampai saat ini belum bisa kita selesaikan. Dan marilah kita membawanya di hadapan Yesus, di hadapan lukanya yang mengeluarkan air dan darah. Karena luka Yesus itu adalah luka yang memberikan kehidupan. Semoga pengalaman-pengalaman luka, pengalaman-pengalaman ketakutan menjadi luka yang juga memberikan kehidupan kepada kita, karena kita mau datang kepada sumber kehidupan, yaitu Yesus sendiri. Marilah kita hening sejenak. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, sekarang, selalu, dan sepanjang segala. Terima kasih Romo Gatot atas homilinya, homili perdana setelah ditabiskan 17 hari yang lalu. Bapak Ibu, sebelum misa tadi stip atau angpaunya untuk Romo Gatot sudah saya berikan, sampai-sampai beliau kaget, "Hah, dibayar di muka Romo?" Ya, supaya kamu semangat khotbahnya. Jadi supaya dan semoga Romo Gatot tetap bersemangat dalam karya pelayanannya. Pastor, para suster, tamu undangan, Bapak Ibu, saudara-saudari umat HKY terkasih, selamat malam. Mohon izin selama kurang lebih 5 menit lah ya. Saya akan memandu puncak acara peringatan 74 tahun karya pelayanan gereja kita tercinta Hati Kudus Yesus Tasikmalaya. 74 tahun itu kalau manusia masih ABG ya Bapak Ibu ya. Oke, 74 tahun tentunya gereja kita sudah menaklukkan begitu banyak tantangan, terutama sekitar 1,5 tahun belakangan ini menghadapi pandemi. Tapi puji Tuhan kita tetap bisa memberikan pelayanan yang terbaik untuk seluruh umat yang ada di Tasikmalaya. Hal itu tentunya berkat
Juru selamat kita, Tuhan Yesus, kemudian juga para pastor yang sangat luar biasa, dukungan dari seluruh umat dan juga terutama komsos kita yang sangat gercep kalau boleh dibilang ya, sehingga kita bisa tetap melakukan ibadah secara online di masa pandemi ini. Dan tentunya tak luput juga dari dukungan Dewan Pastoral Paroki beserta seluruh pelayan HKY Tasikmalaya. Oleh karena itu saya undang untuk maju dan memberikan sambutan kepada Wakil Ketua DPP Gereja Hati Kudus Yesus Tasikmalaya, Bapak Hendra Mulyana. Saya persilakan. Selamat malam, Romo, Suster, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Puji dan syukur kami panjatkan kepada Allah Bapa bahwa pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bersama-sama dalam merayakan misa syukur di hari ulang tahun Paroki Hati Kudus Yesus Tasikmalaya yang ke-74 tahun. Sejak awal didirikan, romo-romo dan umat Paroki Hati Kudus Yesus dari tiap angkatan dan generasi telah bahu-membahu memberikan sumbangsih dan mewarnai dinamika perjalanan Paroki Hati Kudus Yesus. Hingga saat ini Paroki Hati Kudus Yesus Tasikmalaya memiliki 3 stasi, yaitu Ciawi, Nagara Herang, dan Cipatujah, dengan total jumlah umat paroki sekitar 2.400 orang. Pada hari yang berbahagia ini, izinkan saya mewakili atas nama DPP Paroki Hati Kudus Yesus mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada romo-romo dan umat pendahulu kita yang telah mendirikan, membimbing, dan mengembangkan umat paroki kita. Hingga pada hari ini kita semua dapat berkumpul bersama untuk mensyukuri keberadaannya. Harapan kita semua, semoga Paroki Hati Kudus Yesus Tasikmalaya dalam bimbingan Roh Kudus melalui romo-romo yang berkarya di paroki kita bersama-sama dengan umat dapat mempertahankan dan semakin mengembangkan paroki ini. Pada kesempatan berbahagia ini, kami DPP mewakili segenap umat Paroki Hati Kudus Yesus Tasikmalaya mengucapkan propisiat dan terima kasih kepada Romo Gatot atas pentabisannya, dan juga kepada Romo Kelly yang telah berkenan hadir dan turut ambil bagian dalam perayaan misa syukur ini. Dirgahayu Paroki Hati Kudus Yesus, semoga Allah Bapa senantiasa memberkati segala niat usaha baik kita. Terima kasih. Baiklah, mohon kesediaan Pastor Tri untuk potong tumpeng. Oh, ada lilinya ternyata. Apakah boleh ditiup selama masa pandemi? Oh, dikipas-kipas saja, Pastor. Baiklah. Silakan dipotong, Pastor, tumpengnya. Teriring doa kita semua untuk paroki kita, semoga terus menjadi garam dan terang di dunia, terutama di Tasikmalaya. Tumpengnya. Baiklah, boleh dibagi, Pastor, coba dilihat ke belakang kira-kira siapa yang paling lapar. Oh, ini nih yang masih kinyis-kinyis nih. Oh, foto bersama silahkan, Pastor, Suster, untuk tetap menjaga jarak tapi boleh mendekat sedikit, boleh di belakang. Oke. Gak usah senyum, gak kelihatan. Baiklah, tepuk tangan sekali lagi untuk para pelayan-pelayan kita. Terima kasih.
terima kasih. Izinkan saya memberikan pantun sedikit sebelum saya tutup. Di laut ada ikan paus, ada juga ikan lumba-lumba. Selamat ulang tahun Gereja Hati Kudus Yesus. Teruslah menjadi garam dan terang dunia. Terima kasih, selamat malam. Terima kasih untuk para pastor, suster, Bapak Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak sekalian dalam perayaan Ekaristi ini. Semoga ini menjadi awal yang baik untuk paroki kita semakin berkembang meski di masa sulit. Kita ucapkan selamat untuk seluruh umat, selamat yang akan pergi, selamat yang masih tetap, semoga semua tetap selamat. Mari kita mengakhiri perayaan ini dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga Allah Bapa yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara-saudari, pergilah, misa sudah selesai. Syukur pada Allah.